Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah dalam bulan Ramadan puasa yang ke-10 atau ke-11 ini ya. Masih bersama saya Tony di Fakta Sejarah dalam kisahnya Om Ras, nasi kuning Cu Ipau. Sebenarnya sudah lama Ipau sakit. Sakitnya pun bukan sakit biasa. Dia terkena santet dari mantan suaminya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah nasi kuning Cu Ipau. Cu Ipau atau Tante Ipau atau Bule Ipau adalah seorang janda yang tidak punya anak. Beberapa tahun lalu, ia diceraikan oleh suaminya dengan alasan karena selama 8 tahun pernikahan, Cu Ipau tak juga kunjung hamil. Sementara mertua dan keluarga besar suaminya terus-menerus mendesak supaya Cu Ipau hamil dan punya anak. Begitulah sekilas kisah hidup Cu Ipau yang Iwan ketahui. Iwan seorang pemuda berusia 25 tahun. Ia bekerja di sebuah toko handphone yang lumayan besar dengan 10 karyawan yang tugasnya berbeda-beda. Saat itu sekitar jam 8 pagi, dari balik meja kaca berukuran besar dan panjang yang berisi jajaran handphone berbagai merek itu atau meja etalase, sesekali Iwan melihat keluar toko. Ia berharap Cu Ipau tukang nasi kuning keliling langganannya lewat. Namun, sekitar jam 9-an barulah Cu Ipau muncul. Dari kejauhan ia tersenyum seraya melambaikan tangan pada Iwan yang juga melambai dan bergegas mendekat ke arah Cu Ipau. "Kenapa hanya Raja Pian datang, Cu?" tanya Iwan seraya mengambil 2 bungkus nasi kuning dari keranjang yang baru saja Cu Ipau turunkan. "Kenapa baru datang, Cu?" "Iya, tadi itu aku ketinggalan angkutan umum, jadi terpaksalah menunggu angkutan umum yang lain," jawab Cu Ipau seraya membuka dompet berisi uang hasil jualan nasi kuningnya. "Tapi alhamdulillah sudah habis sepertinya nasi kuning Pian, Cu," kata Iwan seraya duduk lesehan di sebelah Cu Ipau. "Iya, alhamdulillah sekali. Akhirnya hari ini aku bisa beli obat sakit lututku ini," ucap Cu Ipau dengan bibir tersenyum. Tangannya asyik memukul-mukul lututnya yang mulai terasa sakit. "Pian kuat sekali berjalan, Cu. Kalau saya dari sini sampai ke jembatan sana saja, sudah capek sekali kaki." Terpaksa ku kuat-kuatkan. Namanya juga hidup sendirian di tempat orang, harus pandai-pandai membawa diri supaya tidak kelaparan," kata Cu Ipau seraya menyeka air matanya. Iwan mengelus pelan bahu Cu Ipau. Perlahan Cu Ipau kembali tersenyum. "Duduk dulu di sini, Cu. Kita ngobrol-ngobrol. Toko juga lagi sepi," kata Iwan. Cu Ipau mengangguk. Senyum masih menghiasi wajahnya. "Cu, ya, kenapa Cu tidak menikah lagi aja?" tanya Iwan seraya memakan nasi kuningnya. "Aku tidak ingin kecewa lagi, Wan. Dengan ketidaksempurnaanku ini, mana ada lelaki yang mau dengan ikhlas dan tulus menerimaku. Jadi makanya aku harus sadar diri. Cu Ipau ini cantik kok. Coba cari saja yang duda yang sudah punya anak, Cu," kata Iwan. Cu Ipau tertawa kecil. "Ucu takut tidak bisa mengurus anak orang, Wan. Karena Ucu tidak ada pengalaman sebelumnya," Iwan mengangguk. "Cu, hari raya nanti pulang ke Kalimantan Tengah ya?" Cu Ipau menggeleng. Sayang biayanya, Wan. Lagi pula, kalau pulang ke Kalimantan Tengah untuk apa? Keluarga sudah banyak yang meninggal." Obrolan keduanya terhenti ketika beberapa pelanggan tampak memasuki halaman toko. Saya masuk dulu ya, Cu. Makasih sudah ditemani ngobrol," kata Iwan seraya beranjak dari duduknya. Cu Ipau mengangguk sambil tersenyum. Setelah Iwan masuk, wanita itu lalu kemudian bersiap untuk pergi dari depan toko tersebut. Hari-hari berlalu. Semuanya masih dan tidak ada yang berbeda. Iwan masih rutin membeli nasi kuning Cu Ipau
yang selalu lewat di depan toko tempatnya kerja. Sama seperti hari itu, Iwan sedang membeli nasi kuning dan mengobrol santai dengan Cu Ipau. Namun tiba-tiba, sebuah panggilan masuk berdering dari saku celananya. Cepat-cepat Iwan mengangkat panggilan itu, yang ternyata dari ibunya. Ibunya terdengar menangis histeris dari seberang telepon. "Abah Ika meninggal," ucap sang ibu di sela isakan tangisnya. "Ayahmu meninggal." Jantung Iwan seketika terasa seperti berhenti berdetak. Pandangannya terasa berkunang-kunang. "Kenapa, Wan?" tanya Cu Ipau cemas. Abah saya," ucap Iwan dengan suara bergetar. Ia tak kuasa meneruskan perkataannya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi pada Cu Ipau, Iwan lantas bergegas masuk ke dalam toko untuk izin pulang ke rumahnya. Memang ayahnya sudah sakit-sakitan dari 3 bulan yang lalu. Namun ia sama sekali tidak menyangka kalau ayahnya akan pergi secepat itu meninggalkannya. Dengan perasaan yang campur aduk, Iwan jadi kehilangan fokus saat membawa motornya. Hingga akhirnya, tepat di persimpangan jalan, Iwan mengalami kecelakaan. Kejadiannya begitu cepat, Iwan hanya ingat sesaat ketika tubuhnya terpental ke aspal. Lalu, setelahnya, gelap. Saat bangun, Iwan sudah berada di rumah sakit. Ternyata ia mengalami koma selama 5 hari karena kecelakaan yang ia alami sebelumnya. Namun entah kenapa, setelah bangun dari komanya itu, Iwan merasa kalau di sekeliling sudah sangat berbeda. Ia menjadi sering melihat hal-hal aneh yang tidak biasa, hingga ia sulit untuk tertidur pada malam hari. Karena suara-suara aneh selalu muncul di dekat telinganya, membisikkan kata-kata minta tolong secara terus-menerus. "Iwan mau kerja lagi, Mah," kata Iwan pagi itu. "Kerja di mana? Memangnya tempat kerjamu yang lama masih mau menerima kamu setelah kamu gak masuk berhari-hari itu?" "Besok Iwan mau coba ke sana, Mah. Siapa tahu masih ada kesempatan," ucap Iwan. "Ya sudah, terserah kamu saja. Tapi jangan terlalu memaksakan diri ya, Nak. Kamu kan baru juga sembuh." Iwan mengangguk. Iwan kangen nasi kuningnya Cu Ipau, Mah. Sudah lama gak makan nasi kuningnya," kata Iwan. "Kangen nasi kuningnya atau kangen orangnya?" tanya sang ibu dengan nada bercanda, membuat Iwan langsung tertawa. "Sama nasinya sama orangnya juga, Mah. Iwan sudah menganggap Cu Ipau itu seperti kakak sendiri. Orangnya baik dan lembut kalau bicara." Iwan sudah bersiap untuk pergi ke toko handphone tempat ia bekerja sebelumnya. Ia masih sangat berharap kalau bosnya tidak memecatnya dari toko tersebut. Dengan hati yang berdebar, Iwan pun berangkat. Singkatnya, ketika ia sudah sampai di toko handphone, teman-teman kerjanya langsung menghampirinya, menanyakan kabar Iwan dan lain-lain. "Bos marah ya? Pasti aku sudah diberhentikan kan?" tanya Iwan pada teman-temannya. "Bos sudah dengar kabar saat kamu kecelakaan itu, Wan. Beliau juga ada mengirimkan bingkisan untuk kamu sewaktu kamu masih di rumah sakit. Kayaknya sih kamu tidak diberhentikan, Wan." Iwan menghela nafas lega. Ia berharap apa yang dikatakan teman-temannya itu benar. "Aku permisi mau ketemu bos dulu ya," ucap Iwan. Teman-temannya mengangguk. Iwan melangkah pelan ke ruangan bosnya yang berada di bagian belakang. Ruangan bosnya itu semacam kamar dengan 1 kasur spring bed, 1 kursi, dan ada meja yang di atasnya terdapat monitor CCTV toko. Saat itu bosnya sedang rebahan di atas kasur sambil bermain laptop. Ketika melihat Iwan berdiri di ambang pintu, bosnya langsung menyapa Iwan dengan ramah. Syukurlah kamu sudah sembuh, Wan. Kapan rencananya kamu mau kembali bekerja?" kata bosnya dengan bibir tersenyum. "Saya masih boleh kerja di sini, Pak?" tanya Iwan tak bisa menutupi rasa senangnya. "Ya tentu saja, Wan. Kamu masih karyawan di toko ini." "Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. Tadinya saya kira saya sudah diberhentikan karena lama tidak masuk kerja."
Kamu tidak masuk kerja kan bukan karena malas, Wan, tapi karena kecelakaan. Mana mungkin saya memberhentikan karyawan terbaik seperti kamu ini. Iwan tersenyum. Kalau saya mulai hari ini boleh, Pak? Tanya Iwan. Tentu, Wan. Baik, Pak, kalau begitu saya mulai kerja hari ini saja, Pak, ucap Iwan dengan bibir tersenyum. Wan, panggil si bos ketika Iwan sudah berbalik ingin keluar dari ruangan tersebut. Iya, Pak. Dari beberapa hari, ada peraturan baruan. Toko akan buka sampai jam 11 malam. Waktu kerja karyawan ditambah dan gajinya dinaikkan, ujar si bos. Iwan mengangguk. Memang rencana itu sudah ia dengar sejak beberapa bulan lalu dan ternyata baru diterapkan sekarang. Baik, Pak. Ya sudah, selamat bekerja ya, ujar si bos seraya mengacungkan jempol kanannya. Saat sedang duduk di belakang meja tempat memajang handphone yang dijual itu, Iwan sesekali melihat keluar toko, berharap Cuk Ipo lewat. Namun meski sudah 3 hari Iwan kembali bekerja di toko handphone itu, ia belum juga melihat Cuk Ipo lagi. Entah kemana Cuk Ipo. Mungkinkah Cuk Ipo berhenti jualan nasi kuning? Atau jangan-jangan Cuk Ipo pulang ke kampung halamannya di Kalimantan Tengah? Malam itu, ketika Iwan sedang bersiap-siap pulang setelah menutup tokonya, ia terlihat kaget kala melihat kemunculan Cuk Ipo di sana. Cuk, kenapa malam baru kesini? Tanya Iwan setelah berhasil meredakan rasa kagetnya. Kamu sudah sehat, Wan? Kata Cuk Ipo balik bertanya. Iya, Cuk, alhamdulillah sudah sehat. Cuk Ipo sendiri bagaimana kabarnya? Kabar baik. Tumben bukanya sekarang sampai malam, Wan? Tanya Cuk Ipo. Iya, Cuk, peraturan baru di toko. Oh iya, Cuk Ipo dari mana mau kemana malam-malam begini? Cuk Ipo tersenyum seraya memperlihatkan kantong plastik berwarna hitam di tangannya. Oh, ada yang beli ya, Cuk? Ini nasi kuning buat kamu. Aku baru saja mengantar pesanan orang, Wan, dan ini lebihan 1 bungkus. Kamu mau? Wah, mau, Cuk. Asik. Akhirnya makan nasi kuningnya Cuk Ipo lagi. Pas sekali saya sudah lama tidak makan ini. Iwan lantas mengajak Cuk Ipo untuk duduk di teras toko. Kebetulan malam itu giliran Iwan yang menutup toko. Jadi teman-temannya tadi sudah pulang lebih dulu sebelum toko tutup. Dengan sangat lahap, Iwan memakan nasi kuning yang diberikan oleh Cuk Ipo sambil mendengarkan wanita itu bercerita. Aku sudah tidak jualan sampai sini lagi, Wan. Kecuali kalau ada orang yang pesan seperti malam ini, baru aku antarkan. Cerita Cuk Ipo. Loh, kenapa, Cuk? Tanya Iwan. Aku kan punya penyakit darah tinggi, jadi kurang bagus kalau tiap hari panas-panasan. Dan aku juga punya penyakit asam urat, Wan. Kadang kalau sudah kambuh, kakiku sakit sekali, sampai nangis menahan rasa sakitnya. Iwan menghela nafas. Ia menatap Cuk Ipo dengan tatapan prihatin. Pantas saja Cuk Ipo terlihat lebih pucat. Batin Iwan. Wan, panggil Cuk Ipo lembut. Iya, Cuk, jawab Iwan cepat. Tidak jadi, nanti saja. Loh, apa, Cuk? Mau bilang apa sama saya? Tanya Iwan penasaran. Mau minta tolong sama kamu, karena aku rasa cuma kamu yang bisa menolongku. Tapi aku maluan, masa minta tolong sama kamu? Kata Cuk Ipo diiringi senyuman kecutnya. Kalau saya bisa bantu, saya pasti bantu, Cuk, kata Iwan. Cuk Ipo tersenyum. Nanti saja, Wan, aku tunggu waktu yang pas dulu. Iwan mengalah. Ia mengangguk, lalu bergegas menghabiskan nasi kuning pemberian Cuk Ipo. Iwan menebak, mungkin Cuk Ipo ingin pinjam uang, tapi berhubung Cuk Ipo tahu kalau Iwan belum gajian, makanya dia tidak jadi mengutarakan maksudnya pada Iwan. Saya antar Cuk Ipo pulang sekalian ya, Cuk, kata Iwan akhirnya. Tidak usah, Wan. Masih ada yang mau aku beli dulu di depan sana. Kamu duluan saja, tolak Cuk Ipo. Memangnya masih ada angkutan umum malam-malam begini, Cuk? Tanya Iwan. Gampang kalau masalah pulang.
Di sana ada tukang ojek, jawab Cuk Ipau masih dengan bibir tersenyum. Oh, ya sudah kalau begitu. Saya pulang duluan ya, Cuk, ucap Iwan seraya berpamitan. Cuk Ipau mengangguk, tangannya melambai pada Iwan. 2 hari telah berlalu. Wan, aku pulang duluan ya, kata teman-temannya malam itu. Ya, nanti aku yang nutup toko dan mengantar kunci ke bos, jawab Iwan. Setelah satu persatu teman-temannya pulang, Iwan pun melanjutkan bersih-bersih di toko. Iwan memang sangat loyal dalam bekerja. Apapun yang bisa ia kerjakan, pasti ia kerjakan tanpa pamrih. Itulah sebabnya ia sangat disayang oleh bosnya, dan tak jarang ia juga mendapatkan bonus dari si bos. Selesai bersih-bersih, Iwan lantas menutup toko. Iwan berjalan pelan ke arah motor almarhum ayahnya terparkir. Saat sedang mengecek isi tasnya, tiba-tiba bahunya ditepuk oleh seseorang. Astagfirullahaladzim, ujar Iwan setengah berteriak karena kaget. Ternyata Cuk Ipau sudah berdiri di belakangnya. Ya Allah, Cuk, bikin saya kaget aja, ujar Iwan seraya mengelus dadanya. Maaf Wan, habisnya tadi aku panggil-panggil kamu tidak dengar. Habis dari mana, Cuk? Tanya Iwan pada Cuk Ipau setelah rasa kagetnya mereda. Biasa, mengantar pesanan nasi kuning, Wan, jawab Cuk Ipau. Oh iya Wan, ini aku bawakan 1 bungkus untukmu, lanjut Cuk Ipau seraya memberikan kantong plastik hitam berisi sebungkus nasi kuning buatan Cuk Ipau. Iwan tersenyum menerima bungkusan itu. Wah, makasih banyak Cuk, kebetulan saya memang sudah lapar. Tadi tidak sempat makan karena toko hari ini ramai sekali. Iwan dan Cuk Ipau lalu duduk di teras toko, sama seperti 2 malam yang lalu. Wan, kamu ini selain jadi pelanggan setia nasi kuningku, tapi kamu juga merupakan satu-satunya teman yang aku punya. Aku tanpa sungkan dan ragu menceritakan masalahku padamu, dan kamu selalu mendengarkan semua ceritaku. Terima kasih banyak ya Wan. Iwan tersenyum, namun pandangannya tetap tak teralihkan dari nasi kuning yang ia santap. Sama-sama Cuk, saya juga senang bisa jadi pelanggan sekaligus teman Cuk Ipau yang baik dan tegar seperti ini. Ah kamu Wan, bisa saja. Oh iya Cuk, masalah yang katanya Cuk Ipau mau minta tolong itu, kalau boleh tahu memangnya Cuk Ipau mau minta tolong apa? Tanya Iwan. Cuk Ipau terdiam cukup lama. Kebetulan saya dikasih bonus sama bos Cuk. Kalau semisal Cuk Ipau mau pinjam uangnya, ini masih ada kok. Cuk Ipau menatap wajah Iwan. Iwan mengernyit. Wajah Cuk Ipau terlihat semakin pucat. Cuk Ipau sakit? Tanya Iwan. Cuk Ipau mengangguk. Senyumnya tampak getir. Kalau begitu ayo Cuk, saya antarkan beli obat ke apotik, ujar Iwan. Tidak usah Wan, ini cuma demam biasa aja, gak apa-apa kok. Tapi Cuk, Wan, aku mau tanya beberapa hal, potong Cuk Ipau. Apa Cuk? Kalau seandainya nanti aku meninggal, kamu mau tidak ku berikan resep nasi kuning buatanku? Tanya Cuk Ipau membuat Iwan jadi kaget. Cuk Ipau kok bicara begitu? Ya namanya kan umur tidak ada yang tahu Wan. Iya sih, sampai saat ini saya juga tidak menyangka ayah saya akan pergi secepat itu Cuk. Wan, nanti kalau aku sudah tidak datang menemui kamu lagi, tolong datang ke alamat ini ya Wan. Ada banyak hal yang aku simpan untuk kamu di sini, ucap Cuk Ipau seraya memberikan secari kertas bertuliskan sebuah alamat rumah. Ragu-ragu, Iwan menerima kertas berisi alamat rumah Cuk Ipau tersebut. Cuk, kalau Cuk Ipau lagi sakit, saya bisa bantu Cuk Ipau untuk beli obat atau mengantarkan ke rumah sakit. Cuk Ipau jangan buat perasaan saya jadi khawatir begini. Saya sudah menganggap Cuk Ipau seperti kakak kandung saya sendiri. Jadi tolong Cuk, Cuk Ipau jangan sungkan sama saya.
Cuk Ipau tersenyum. Aku sudah terlalu lelah berjuang untuk tetap hidup, Wan. Aku ingin pulang. Iwan menatap Cuk Ipau dengan serius. Cuk Ipau tahu tidak, kalau kehidupan itu sangat berharga. Bahkan banyak yang sudah meninggal ingin hidup lagi. Kematian bukan satu-satunya jalan untuk mengakhiri rasa lelah seseorang, Cuk. Saya, Cuk Ipau, orang lain pasti merasakan lelah yang sama. Tapi kita harus tetap berjuang sambil terus berbuat baik sampai waktu kepulangan kita tiba. Jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup, Cuk. Saya tidak mau Cuk Ipau salah memilih jalan. Kalau ada masalah atau apapun itu, saya ada di sini, Cuk. Cuk Ipau bisa ceritakan apapun pada saya. Saya siap mendengarkan keluh kesah Cuk Ipau. Ujar Iwan menasihati Cuk Ipau. Iwan mengira Cuk Ipau ingin bundir alias bunuh diri. Kamu salah paham, Wan. Aku sama sekali tidak ingin melakukan bunuh diri. Aku hanya lelah dan tidak ingin lagi berjuang untuk berobat. Aku akan membiarkan penyakitku ini menggerogoti tubuhku sampai aku mati nanti. Memangnya Cuk Ipau sakit apa? Tanya Iwan. Cuk Ipau tak menjawab. Ia hanya tersenyum kecut. Matanya lekat menatap Iwan. Kamu tidak pulang, Wan? Tanya Cuk Ipau. Cuk Ipau pulangnya saya antar saja ya, kata Iwan menawarkan. Tidak usah, Wan. Aku sudah janjian sama tukang ojek tadi, tolak Cuk Ipau. Ya, setidaknya saya antar Cuk Ipau sampai depan sana. Cuk Ipau menggeleng. Kamu duluan saja, Wan. Cuk Ipau lagi-lagi menolak. Karena Cuk Ipau tidak mau diantar, akhirnya Iwan pun pulang lebih dulu meninggalkan Cuk Ipau sendirian. Hari-hari berlalu, tak terasa 1 bulan sudah lewat. Tapi sudah setengah bulan ini, Iwan tidak pernah lagi bertemu dengan Cuk Ipau. Mungkin karena di toko tempat kerja Iwan itu sudah menerapkan sistem kerja shift. Saat sedang menulis isi kwitansi pembelian handphone salah satu pelanggannya, Iwan seketika teringat dengan secari kertas berisikan alamat rumah Cuk Ipau yang pernah wanita itu berikan padanya dulu. Wan, kenapa? Tanya temannya saat melihat Iwan yang melamun. Itu. Aku hanya teringat nasi kuningnya Cuk Ipau. Oh iya ya, sudah lama ya Cuk Ipau tidak kesini. Seingatku Cuk Ipau sudah tidak pernah kesini lagi setelah kamu kecelakaan itu, Wan. Mungkin Cuk Ipau berhenti jualan. Aku masih bertemu Cuk Ipau setengah bulan yang lalu kok. Dia sering mampir ke sini setelah mengantar pesanan nasi kuning milik orang lain. Oh iya, kapan, Wan? Malam hari. Dia selalu datang waktu toko tutup. Teman Iwan itu langsung mengernyitkan keningnya. Oh ya? Iya, aku juga pernah dikasih alamat rumahnya. Katanya aku disuruh datang ke sana kalau dia sudah tidak datang lagi menemuiku. Lagi-lagi temannya itu mengernyitkan keningnya. Terus, kamu sudah pernah ke rumahnya? Kan katamu sudah setengah bulanan kamu tidak pernah lagi bertemu Cuk Ipau. Aku ragu ke sana. Kenapa, Wan? Iwan menggeleng. Ya sudah kalau begitu, nanti setelah pulang kerja, aku temani kamu ke rumahnya, ujar temannya itu sambil menyunggingkan senyum. Iwan mengangguk. Singkatnya, sekitar jam 3:30 sore, shift Iwan dan temannya pun berakhir. Setelah meninggalkan halaman toko, mereka pun langsung melesat menuju ke alamat rumah Cuk Ipau yang tertulis di secari kertas yang Iwan pegang. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 menitan, keduanya tiba di sebuah rumah kecil yang tampak kosong itu. Melihat kedatangan kedua pemuda itu, seorang ibu-ibu parubaya lantas menghampiri keduanya. Nah, Iwan ya? Tanya si ibu pada temannya Iwan yang baru saja membuka helm. Bukan, Bu. Saya Rizky. Nah, dia ini yang namanya Iwan. Si ibu langsung menatap Iwan. Kok ibu bisa tahu nama saya? Hanya pertanyaan itu yang terbesit di benaknya.
Paulina sering cerita tentang kamu sama ibu. Katanya kamu itu sudah seperti adik baginya. Sebelum meninggal, dia sering ngojek sama anak ibu untuk mengantar sebungkus nasi kuning untukmu. Ujar si ibu membuat Iwan terperanjat kaget. Meninggal, Bu? Tanya Iwan dengan bibir bergetar. Iya, sudah 2 mingguan. Saat itu Iwan merasa nafasnya sangat sesak. Kalau boleh tahu, Cuk Ipau meninggal karena apa ya, Bu? Sakitkah? Tanya Rizky. Sini duduk dulu. Ibu akan ceritakan semuanya sama kalian. Ujar si ibu seraya mengajak keduanya untuk duduk di teras rumah Cuk Ipau. Rizky menggandang Iwan yang tampaknya masih sangat kaget dengan kabar yang baru ia dengar itu. Sebenarnya sudah lama Paulina sakit. Sakitnya pun bukan sakit biasa. Dia terkena santet dari mantan suaminya yang beberapa kali sempat kemari untuk mengajaknya rujuk. Loh, tapi bukannya mantan suaminya itu yang menceraikan Cuk Ipau karena Cuk Ipau tidak bisa hamil? Tanya Iwan. Iya, memang seperti itu sebelumnya. Tapi setelah mantan suaminya itu tahu kalau ternyata yang mandul di antara mereka berdua adalah suaminya, makanya suaminya terus-menerus mengajak Ipau untuk rujuk kembali. Tapi mungkin karena Ipau sudah terlanjur sakit hati, dia tidak mau dirujuk lagi. Dan setelah ditolak 4 kali lebih, Ipau akhirnya jatuh sakit. Terakhir bulan lalu, mantannya itu datang lagi dan mengatakan kalau Ipau mau sembuh, dia harus mau rujuk kembali dengan mantannya itu. Dari situ kami tahu kalau ternyata Ipau sudah disantet oleh mantannya tersebut. Dan tentu saja Ipau menolak dengan tegas ajakan rujuk dari mantannya. Mantannya itu sampai mengancam kalau kurang dari 3 bulan lagi Ipau akan mati karena sudah menolaknya. Tapi ancaman itu tidak membuat Ipau gentar. Kami selaku tetangga yang sudah sama seperti keluarga ini tentu saja bahu-membahu menolong Ipau. Namun setiap kali ada orang yang berusaha mengobati Ipau, pasti aja ada halangannya. Ada yang anggota keluarganya tiba-tiba meninggal. Bahkan ustadz yang mengobati Ipau itu ada juga yang meninggal secara mendadak. Katanya santet itu tidak bisa diobati lagi, dan Ipau pun akhirnya pasrah menunggu ajalnya. Cerita si ibu. Iwan dan Rizky terdiam. Keduanya tak menyangka ternyata kalau hidup Cuk Ipau benar-benar sangat menderita selama ini. Si ibu menghapus air matanya. Lalu kemudian ia beranjak dari duduknya. Tunggu sebentar di sini ya, Nak. Ibu mau ambilkan kunci dulu, ujar si ibu. Iwan dan Rizky mengangguk. Lalu si ibu pun pergi ke rumahnya. Tidak berapa lama, si ibu kembali lagi dengan membawa sebuah kunci. Saat si ibu membukakan pintu rumah Cuk Ipau, Iwan dan Rizky langsung beranjak dari duduknya. Mereka berdua dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Barang-barang Cuk Ipau masih tersusun rapi. Ada juga fotonya bersama si ibu yang dipajang di dinding rumahnya. Si ibu masuk ke dalam sebuah kamar, lalu keluar lagi sambil membawa kaleng bekas kue kering. Ini titipan dari almarhumah untuk Nak Iwan. Katanya terima kasih banyak karena selama ini Nak Iwan sudah mau menjadi temannya, kata si ibu seraya menyerahkan kaleng bekas kue kering tersebut. Iwan menerima dengan perasaan sedih. Menjelang maghrib, Iwan dan Rizky pun pamit untuk pulang pada si ibu, yang merupakan tetangga sekaligus pemilik rumah yang disewa oleh Cuk Ipau. Kasihan Cuk Ipau ya, Wan, kata Rizky sebelum ia pulang. Iwan hanya mengangguk mengiyakan, sementara tangannya semakin kencang memegang kaleng bekas kue kering pemberian terakhir dari Cuk Ipau. Singkat cerita, saat Iwan sudah berada di dalam kamarnya, Iwan langsung membuka kaleng bekas kue kering tersebut. Di dalamnya ada beberapa amplop dan sepucuk surat. Ketika surat itu ia buka, seketika air matanya langsung keluar. Iwan menangis membaca surat yang berisikan resep nasi kuning Cuk Ipau tersebut.
Iwan menangis sesenggukan. Cukup lama ia menenangkan perasaannya. Setelah sedikit lebih tenang, Iwan membuka satu amplop yang ada di dalam kaleng itu. Ternyata isinya adalah sejumlah uang lengkap dengan catatan bertuliskan, "Untuk adikku, Iwan." Dan semua amplop itu isinya sama, yaitu sejumlah uang juga catatan. Sampai saat ini Iwan tidak bisa melupakan Cuk Ipau. Meskipun Iwan punya resep nasi kuning Cuk Ipau, namun ketika ia membuatnya, tetap saja rasanya tak seenak buatan Cuk Ipau. Iwan tak pernah menggunakan sepeser pun uang pemberian Cuk Ipau untuk kepentingan pribadinya. Uang Cuk Ipau itu Iwan gunakan untuk meminta bantuan Ustadz melakukan sholat hadiah yang ditujukan untuk Cuk Ipau. Sampai saat ini, Iwan tidak pernah lupa pada Cuk Ipau. Di akhir sholatnya, Iwan selalu mengirimkan doa untuk Cuk Ipau. Summa ila ruhi Cuk Ipau Kak Paulina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah dari Cuk Ipau yang diceritakan oleh Iwan dan ditulis oleh Om Ras. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.